Okay guys, right now we'll discuss about skill 18 in listening longman ya, listeningnya longman yang skill 18. Alright, gimana guys? Skill 1 sampai 17-nya ada pertanyaan nggak? Sekarang kita udah ke skill 18 yang merupakan long conversation ya. Jadi percakapan panjang dia. Kalau skill 1 sampai 17 itu pelajaran untuk short conversation. Jadi percakapan pendek. Kalau percakapan pendek itu cuman kayak ada dua orang ngomong ya. Apa kabar? Baik. Nah, kayak gitu. Terus naratornya langsung nanya kan, apa yang dimaksud oleh si orang kedua, si cowok, si cewek gitu kan. Percakapan pendek yang cuma satu kali ngomong gitu kan. Tapi kalau long conversation itu nanti percakapan guys, dia ngomong panjang lebar. Apa kabar? Baik. Oh kamu di mana? Apa tinggal di mana sekarang? Oh saya tinggal di Jakarta. Oh enak nggak di sana? Oh enak sekali di sana, ramai banget orangnya. Jadi agak panjang gitu percakapannya, agak panjang gitu guys ya. Itu section 2 yang di TOEFL listening. Kalau yang A kan short conversation, percakapan pendek. Kalau yang B percakapan panjang. Kalau yang C nanti ya, kalau yang C nanti ya, kita belum bahas yang C loh. Yang C itu long talks, monolog panjang. Monolog itu orang cuman sendirian tapi ngomong panjang gitu. Biasanya guru yang sedang menjelaskan suatu materi. Materinya bisa biologi, fisika, kimia, luar angkasa, segala macam ya. Pokoknya yang materi-materi yang ada di sekolah-sekolah Amerika sana. Karena TOEFL ini kan dari Amerika, sedangkan IELTS dari Inggris ya kan. Gitu guys ya. Oke, langsung aja ke skill 18 ya. Nah, kalau di percakapan panjang teman-teman harus bisa anticipate the topics. Jadi gini guys, ada beberapa kalau yang part A ya kan, yang percakapan pendek itu kan kita dengerin dulu baru jawab gitu kan ya. Kalau di sini di percakapan panjang itu kita disuruh denger dulu. Bisa sih denger dulu terus jawab, bisa juga kalian dengar sambil jawab bisa. Kalau saya sih opsi yang pertama, saya mau fokus gitu ya. Tapi sebelum kita ke situ, sebelum kita dengerin dia, sebaiknya kita melakukan beberapa hal, yaitu mengantisipasi dia topiknya apa nih, topiknya mau ngomongin apa, biar apa, biar otak kita lebih siap guys. Umpamanya, oke langsung aja dilihat ini ya, beberapa kata-kata di sini ya. A, B, C, D, coba ya kita artiin satu-satu ya. Find work on campus, menemukan kerjaan di kampus. Yang B bekerja di employment office, kantor tenaga kerja, kantor pegawai. Yang C, help students find jobs, menolong murid-murid menemukan pekerjaan. Yang D, ask the woman question, menanyakan pertanyaan kepada si cewek. Ya, belum sampai 5 ya. Yang A itu di purpose. Yang nomor 2A, library. In the classroom itu di ini ya, di ruang kelas, terus di kantor kampus, terus di apartemen. Oke, nomor 3 ya, no more than 10, tidak lebih dari 10. Yang B, at least 20, setidaknya 20. C, not more than 20, tidak lebih dari 20. D, up to 10, lebih dari 10. Terus yang 4, yang A, every morning, setiap pagi. B, afternoon and weekends, siang hari dan akhir pekan. C, when he is in class, ketika dia di kelas. Yang D, weekdays, itu hari kerja guys. Jadi weekend itu kan akhir pekan, Sabtu Minggu. Kalau weekdays itu ya Senin sampai Jumat ya. Yang 5A, fill out a form, mengisi formulir. Yang B, give her some additional information, memberikan dia cewek informasi tambahan. Yang C, tell her some news, mengatakan kepada dia beberapa berita. D, phone her, menelponnya. Nah, dari arti-arti semuanya itu kita harus bisa menentukan dia topiknya apa nih, mau ngomongin apa, ya kan? Ada kata kampus, ada kata job, ya kan? Ada kata pekerjaan, ada kata kampus, ya. Gampangnya apa? Berarti dia topiknya looking for a job on campus. Kita harus tahu itu dulu ya. Tahu topiknya dulu. Oh, topiknya ini mau ngomongin mencari kerja di kampus nih. Ya, ada kata job, ada kata kampus. Oh, dia itu mau ngomongin tentang nyari kerjaan di kampus. Oke, karena apa? Karena ada kata-kata work on campus, bekerja di kampus, employment office, kantor kantor pegawai, terus students, murid-murid. Kalau kampus berarti apa? Mahasiswa ya. Karena mahasiswa sama murid itu bahasa Inggrisnya sama aja guys, students ya, nggak usah bingung. Jobs, pekerjaan. Nah, dengan clue-clue itu kita tahu, oh topiknya ini bakalan ngomongin mencari kerjaan di kampus gitu guys ya.
Kenapa harus tahu dulu topiknya? Ya biar otak kita lebih siap, guys. Nah, sebelum nih topiknya ini nih. Oke, siap dengar. Dengar. Oke, baru jawab gitu, guys ya. Ya, kalau di video ini kita belum latihan ada listeningnya nggak ya, guys ya. Ini cuma saya kasih arahan dulu aja ya untuk yang part B ini yang long conversation, percakapan panjang ini. Oke, sekarang coba yang ini kalian tebak sendiri ya. Yang 6A saya artiin dulu ya. 6A just before a vacation, tepat sebelum liburan ya. B just after the end of a school semester, setelah akhir semester sekolah atau semester kuliah ya. Terus yang C at the end of the summer, di akhir musim panas. Yang D just after a break from school. Break itu libur ya, break dulu, istirahat ya setelah cuti ya dari sekolah, dari kampus. Oke. Terus yang 7A, a trip to visit Eskimos, the Eskimos. Perjalanan mengunjungi Eskimo. Eskimo itu ini, guys, yang di kutub utara itu loh, kampung-kampung di kutub utara, yang mereka itu kemana-mana pakai anjing yang narik kereta mereka itu ya, suku Eskimo. Yang B itu 7B, a trip the woman is planning to take, perjalanan yang si cewek rencanakan untuk diambil. Yang C, a trip the man has already taken, perjalanan yang si cowok sudah ambil. Yang D, a camping trip the man and the woman took, perjalanan camping yang si cowok dan cewek ambil. Oke. Yang 8A 3 hours 3 jam. B 3 complete days 3 hari penuh. C 3 classes 3 kelas. Yang D 3 weeks 3 minggu. Yang 9-nya sleeping outside on the ground, tidur di luar. 9A ya, tidur di luar di tanah ya, tidur di tanah maksudnya, di luar tenda mungkin ya. Yang B spending time in a sauna or hot tub, menghabiskan waktu di sauna atau hot tub ya. Hot tub itu bak mandi air panas ya, guys ya. Terus yang C relaxing and at the lodge, relax di ini pondok-pondok, lodge itu. Terus relax di pondok. Terus yang D enjoying excellent food, menikmati makanan enak, excellent yang luar biasa gitu. Yang 10A she'd be scared, dia akan ini ketakutan, but she'd like to try, dia akan ketakutan tapi dia coba, tetap aja dia mau mencoba gitu ya. Yang B she can't wait, dia tidak bisa menunggu. Yang C it would be quite exciting for her, akan cukup menarik buat dia, mengesankan gitu ya. Yang D she'd prefer not to try, dia lebih suka untuk tidak mencobanya, dia nggak mau nyoba ya. Oke, dari arti-arti semuanya itu, kira-kira topik pertanyaan nomor 6 sampai 10 itu apa, guys? Coba kalian sebelum saya kasih punya saya, kalian ketik dulu di bawah di kolom komentar apa kira-kira. Di post dulu. Oke. Jadi kalau dari saya adalah ini bisa bervariasi, guys ya, bisa bervariasi. Yang penting nggak ini ya, nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh dari topiknya ya. Jadi ini topiknya adalah a trip taken during a school vacation. Jadi perjalanan yang diambil selama liburan sekolah, ya kan? Itu aja sudah. Oh, topiknya itu. Oke, kita siap dengar, baru ngerjain soal gitu, guys. Yang nomor 11 sampai 15-nya. Oke, saya artiin ya. All kinds of pollution, semua jenis polusi. Yang B, how acid rain has harmed the earth, bagaimana hujan asam sudah membahayakan bumi gitu ya. Yang C, pollution from cars and factories, polusi dari mobil dan pabrik. Yang D, the causes and possible effects of acid rain, penyebab dan efek yang mungkin dari hujan asam ya. Terus yang 12A, nuclear power, tenaga nuklir. Yang B, electricity, listrik ya. C, burning coal and oil, batu bara dan oli. Batu bara yang buat buat bakaran ya. Terus yang D, solar power, itu tenaga surya. Oke, yang 13, kalau yang A itu from sulfur dioxide and water vapor, dari sulfur dioksida dan uap air ya. Terus yang B from sulfur dioxide and nitrogen oxide, dari sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Yang C from nitric acid and sulfur dioxide,
dari asam nitrat dan sulfur dioksida. Yang D from water vapor and nitric acid, dari uap air dan asam nitrik. Asam nitrik itu asam sendawa guys ya. Kita gelegean itu sendawa. Nah, gitu. Kalau yang 14A apa, Sir? Yang 14A itu only in North America, hanya di Amerika Utara. Guys, Amerika Utara itu ada Kanada sama ini ya, Amerika Serikat ya. Soalnya kalau Meksiko itu Meksiko, Brazil, Argentina itu nggak disebut Amerika Utara, mereka disebutnya Amerika pastinya Selatan ya. Amerika Selatan itu bukan disebut American. Are you American? Apakah kamu orang Amerika? Nggak, mereka itu Latin ya, Latina, Latin, Latin. Jadi kayak Messi, Ronaldo Brazil ya, Ronaldinho itu orang Latin bukan orang Amerika. Ya memang benuanya Amerika, tapi Amerika Selatan itu disebutnya Latin. Kalau Amerika Utara disebutnya American, Amerika Serikat. Orang Amerika Utara kan ada dua ya, Kanada sama Amerika Serikat. Kalau orang Amerika Serikat disebutnya American, kalau orang Kanada disebutnya Canadian. Terus yang 14B at the north and south poles, di utara dan selatan. Apa itu poles? Kutub ya, kutub utara dan selatan. Yang C in parts of several northern continents, di bagian-bagian dari beberapa benua utara. Continents itu benua. Yang D in equatorial areas, di area khatulistiwa. Berarti Indonesia aja ini ya, maksudnya kayak Indonesia, Gabon yang dilewati garis khatulistiwa ya. Yang 15 guys, yang A, she should protect herself from the rain. Dia seharusnya melindungi dirinya dari hujan. Yang B, she should clean up the water supply. Dia seharusnya membersihkan persediaan air. Yang C, she should read a novel. Dia seharusnya membaca novel. Yang D, she should get more information about acid rain. Dia seharusnya mendapatkan informasi lebih tentang hujan asam. Oke, kira-kira dari arti-arti semuanya itu, kira-kira topiknya dia mau ngomongin apa guys? 11 sampai 15 itu. Di pause dulu, diketik dulu di kolom komentar. Oke, kalau dari saya adalah one type of pollution, acid rain. Salah satu tipe polusi, yaitu hujan asam. Dari tadi kan dia ngomongin hujan asam kan, gitu. Tipe polusi lah intinya ya, tipe polusi acid rain, hujan asam, gitu aja. Atau kalian ada yang lebih lengkap nggak apa-apa, cuman kita harus nyari topiknya itu jangan lama-lama guys, harus cepat ya, karena kita cuma dikasih waktu kalau nggak salah dari skill 1 skill 1 part A yang percakapan pendek ke percakapan panjang itu kayaknya cuma 10 detik ya. Jadi kita harus 10 sampai 13 detik lah. Kita harus cepat-cepat nih. Topiknya apa nih? Seret. Nah, ketika audionya udah bunyi, jangan lagi nyari topik, fokus. Oke? Ketinggalan kalian nanti gitu ya. Jadi manajemen waktu juga penting di dalam TOEFL, ngerjain TOEFL ini ya, gitu guys. Oke, gitu aja untuk yang skill 18-nya. Lanjutin lagi ke skill 19 ya guys ya. Alright, thank you very much.